Pakaian tradisional gadis pada zaman dinasti Joseon mulai mengalami pergeseran model busana karena ulah tangan si penjahit muda yang tumbuh besar di rumah bordil. Para pejabat istana yang melihat pun terkejut. Mereka menerka-nerka siapa yang berani membuat pakaian seperti itu membuat iman para lelaki goyah. Karena menurutnya pakaian itu tidaklah sopan. Pansu terpesona saat melihat pakaian wanita di sebelahnya ini yang tidak biasa dan berbeda dari biasanya. Yang mana pada adat saat itu pakaian haruslah tertutup dan merefleksikan status sosial, dan dia melihat bahwa pakaian itu dibuat oleh Lee Gongjin. Gongjin adalah orang yang suka bikin onar dan tinggal di rumah bordil. Nah, ini dia orangnya guys. Lee Gongjin adalah seorang desainer muda yang ahli dalam membuat hanbok, yaitu pakaian tradisional Korea yang tidak konvensional dan telah mempesona banyak wanita di ibu kota. Gongjin diceritakan yang menemukan desain hanbok berbentuk lonceng dan memperkenalkan warna baru. Pada esok harinya, Pansu menemui Gongjin dan meminta untuk membuatkan pakaian yang berbeda dari pejabat pada umumnya. Gongjin pun membuatkan pakaian yang berbeda dengan potongan tangan pendek yang dimana umumnya pakaian pejabat memiliki ukuran lengan yang sangat panjang dan menyusahkan ketika mengenakannya. Kini Gongjin memulai aksinya, mempermak habis pakaian Pansu, seorang bangsawan terkenal. Dia pun bingung dan heran melihat tingkah Gongjin yang terkesan asal-asalan ini. Namun siapa sangka Pansu merasa cocok dengan pakaian yang dibuat Gongjin. Setelah selesai, pakaiannya pun diberi cap dengan simbol daun pakis, di mana simbol daun pakis itu menjadi tanda untuk pakaian yang dibuat oleh Gongjin. Lalu saat Pansu mengenakan pakaian barunya, dia langsung jadi sorotan di antara pejabat istana. Para pejabat istana pun beramai-ramai menemui Gongjin untuk dibuatkan model pakaian seperti Pansu karena sangat terlihat enak dipakai dan begitu nyaman dipandang. Kembali kepada Dulsuk, lahir sebagai rakyat biasa, Dulsuk berharap untuk meningkatkan status sosialnya dengan melayani keluarga kerajaan dengan menjahit. Dulsuk secara hati-hati menggunakan aturan dan pola tradisional saat membuat pakaian untuk kerajaan. Pada saat Ratu mencoba pakaian yang telah dibuat oleh Dulsuk, sang Ratu meminta Dulsuk untuk memperbaiki jubah pelantikan raja yang sudah lusuh. Namun Dulsuk tidak bisa. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Si penjahit yang keluar dari bawahan sang wanita akan dipanggil Ratu ke istana untuk memperbaiki jubah raja yang sudah lusuh dimakan waktu. Dikarenakan Dulsuk yang sedang sibuk membuat pakaian untuk pejabat kerajaan lainnya. Sebelum itu, Ratu mencoba dayang-dayangnya untuk memperbaiki jubah raja tersebut. Pada saat dayang-dayang sedang memperbaiki jubah raja, salah satu dayang tanpa sengaja menyenggol lilin dan mengenai jubah hingga terbakar. Cemas akan kesalahannya, Ratu meminta Dulsuk memperbaiki jubah yang terbakar itu. Tapi sayang sekali, dikarenakan Dulsuk sangat sibuk menyiapkan pakaian pejabat lainnya, Dulsuk terpaksa menolak permintaan sang ratu. Lalu Pansu teringat dengan Gongjin yang telah membuat pakaian untuknya. Pansu pun menyarankan ratu supaya menggunakan jasa Gongjin untuk memperbaiki jubah yang terbakar itu. Singkat cerita, dipanggillah Gongjin ke istana. Gongjin jatuh cinta dengan ratu pada pandangan pertama. Lalu dia menyanggupi untuk memperbaiki jubah yang terbakar itu. Dengan tingkah Gongjin yang tidak tahu aturan itu, seketika Dulsuk meremehkan kemampuan Gongjin untuk memperbaiki jubah sang raja. Tapi dengan santainya, Gongjin mendeskripsikan model jubah raja dengan sangat detail di setiap bagian jubah sang raja yang membuat si penjahit senior itu menyimaknya. Dan tak disangka, ternyata sang ratu mendengar penjelasan penjahit muda ini dari luar saat dia kebetulan melewati ruangan itu. Singkat cerita, kerja keras si penjahit dalam menyelesaikan jubah kebesaran sang raja pun sudah selesai dalam satu malam saja. Dan tibalah saat dimana raja mengenakan jubah yang dibuat oleh Gongjin. Sang raja menyadari jubah yang dikenakan tidak seperti biasanya, namun dia menyukainya. Karena raja melihat Gongjin sangat berbakat untuk menjahit, raja pun meminta Gongjin membuat pakaian berburu untuknya. Kemudian raja memberikan hadiah kepada Gongjin, sebuah kaos kaki raja yang menurut adat di sana, kaos kaki raja itu sangatlah istimewa. Namun tidak dengan Gongjin yang merasa hadiah pemberian raja itu tidaklah menguntungkan baginya. Dia mengeluhkan pada Pansu karena dia sudah bersusah payah menyelesaikan jubah raja dalam satu malam, namun yang dia dapat hanyalah kaos kaki. Kecewa terhadap hadiah raja, Gongjin malah memberikan kaos kaki itu pada Pansu. Kemudian perhatiannya teralihkan saat melihat sang ratu mau lintas di sana. Diam-diam Gongjin menyimpan rasa terhadap sang ratu, namun hal itu tidak akan mungkin terjadi. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya.
Penjahit ini sedang bersantai di pangkuan sang wanita yang bernama Wolhang dan merupakan pemilik rumah bordil di mana Gong Jin tinggal. Wolhang menyimpan rasa pada Gong Jin dari awal mereka berjumpa. Tak lama kemudian, Pan Su menemui Gong Jin untuk memberikan hadiah dari ratu, yaitu tusuk konde emas. Ratu berpesan agar hadiah tersebut diberikan kepada wanita yang Gong Jin sukai. Kemudian Gong Jin dan Pan Su menemui Dulsuk untuk meminta saran tentang pakaian berbudul sang raja dengan menunjukkan desain gambar pakaian di secari kertas oleh Dulsuk. Dulsuk menegaskan bahwa untuk melakukannya akan melawan kebiasaan istana yang selalu mengikuti pola tradisional. Namun Gong Jin mempunyai aturan sendiri yang berdasar pada kenyamanan pemakainya. Singkat cerita, hari berburu raja pun dimulai bersama pakaian yang sudah dibuat oleh Gong Jin. Ketika menunggangi kuda dengan begitu semangat, tiba-tiba sang raja terjatuh dari kudanya yang membuat para pengawal panik karena sang raja terluka. Saat para prajurit dan pejabat lain panik, raja melihat seorang gadis cantik menghampiri dan memberikan sapu tangan untuk membersihkan lukanya. Awalnya raja tak menghiraukan gadis itu dan pergi begitu saja yang membuat si gadis kecewa. Namun diam-diam sang raja bertanya pada pengawalnya tentang siapa gadis itu, dan ternyata gadis itu adalah anak dari hakim militer istana. Karena kecantikannya serta fakta tersebut, raja pun tertarik. Gadis ini adalah Sowi. Raja pun kembali menghampiri gadis itu dan memintanya datang ke istana untuk menjadi selirnya. Mendengar ajakan sang raja, gadis ini senang bukan main. Pada malam harinya, Dulsuk makan malam bersama dengan Perdana Menteri dan hakim militer. Di saat itu, Dulsuk diminta membuat gaun untuk Sowi. Dulsuk pun menolak dengan halus, namun Perdana Menteri memberitahunya bisa jadi nantinya Sowi akan jadi ratu selanjutnya. Setelah keluar dari tempat itu, Dulsuk melihat kejadian di mana Gong Jin menolong seorang wanita penghibur yang sedang disakiti oleh seorang bangsawan karena merusak bajunya. Sadar dirinya terdesak, Gong Jin tanpa sengaja melihat Dulsuk dan memanfaatkan Dulsuk sebagai tamengnya. Awalnya Dulsuk tak mau menolong, tapi Dulsuk mendengar bangsawan itu mengejek pekerjaannya sebagai penjahit dan membanggakan baju yang sedang dipakainya adalah sutra terbaik di dunia. Dulsuk pun menjadi kesal. Dengan pengalaman sebagai penjahit kerajaan selama 30 tahun lamanya, Dulsuk bisa langsung tahu bahwa pakaian yang dipakai bangsawan itu adalah sutra palsu. Semua orang yang mendengar fakta tersebut pun menertawakan si bangsawan sombong serta ditinggal teman-temannya di belakangnya. Dan beberapa hari kemudian, karya Gong Jin pun mulai disukai kalangan istana termasuk raja. Dan hal itu membuat Dulsuk sakit hati. Hal itulah yang membuat Dulsuk jadi mau membuat gaun untuk Sowi. Sowi yang dari awal sudah direncanakan oleh hakim militer dan Perdana Menteri untuk menggulingkan ratu akhirnya berhasil menjadi selir raja. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part. Selir baru ini nekat membuka pakaiannya di hadapan sang raja yang sedang bekerja karena kecewa telah diabaikan setelah dirinya diangkat menjadi seorang selir hari ini. Hal tersebut membuat raja tertawa dengan keberanian selirnya ini. Perdana Menteri serta pengawal yang melihatnya pun langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Seraya tersenyum mengingat rencananya untuk menggulingkan ratu nampaknya akan berjalan mulus dengan mempererat hubungan raja dan selir ini hingga menghadirkan calon putra mahkota kelak. Keesokan paginya, sang ratu bersiap untuk menghadiahi raja hasil jari jemari dalam menjahit. Namun saat dia berada di depan kediaman sang raja, dia melihat sepasang sepatu selir baru itu. Sungguh hati sang ratu terluka, kemudian dia langsung pergi meninggalkan tempat itu. Seiring waktu berjalan, Gong Jin mulai dekat dengan ratu. Gong Jin mulai berani mengajak ratu jalan-jalan untuk menghiburnya yang sedang kesepian karena tidak dihiraukan oleh raja. Diketahui raja belum pernah menyentuh ratunya karena mereka tidak pernah terlihat bermalam bersama sejak hari pernikahan mereka. Melihat ratu yang bersedih, Gong Jin mempunyai ide untuk mengajak ratu berkeliling istana. Gong Jin merasa galau melihat ratu bersedih. Kemudian dia menceritakan kesedihan ratu dengan Wolhang. Wolhang, si wanita liar yang mempunyai banyak ide cemerlang ini, sontak Wolhang memberikan ide menariknya untuk membuat pamor selir turun di mata sang raja dengan cara mempercantik penampilan para pelayan-pelayan agar raja tergoda. Cara ini berhasil membuat raja banyak bercinta dengan pelayannya sendiri sehingga membuat Sowi cemburu. Kabar mengenai raja yang bermalam dengan banyak pelayan sampai juga di telinga selir ini. Kemudian melihat para pelayan raja menggunakan pakaian yang dibuat oleh Gong Jin, para pejabat yang terpesona berbondong-bondong menemui Gong Jin untuk meminta dibuatkan pakaian. Dulsuk yang melihatnya semakin merasa tersaingi dan menyimpan dendam. Lalu Sowi yang tidak tahan terbakar api cemburu melabrak pelayan yang sudah menggoda rajanya. Ratu yang melihat kejadian itu memerintahkan pelayannya untuk membalas Sowi. Mau tahu kelanjutannya? Kuy saksikan next part ya.
Setelah raja terpikat oleh para pelayan di istananya sendiri, selir ini pun cemburu mendengar kabar panas itu, hingga dia tidak segan-segan melabrak salah satu pelayan yang berhasil menggoda raja. Kericuhan itu dilihat oleh sang ratu yang sedang berjalan, lalu dia memerintahkan dayangnya untuk membalas semua tamparan selir itu. Dia pun tak bisa berkutik saat ditampar oleh dayang sang ratu hingga pipinya memerah. Sementara di tempat lain, ketika Dulsuk jalan-jalan keluar istana, dia melihat pakaian yang dibuat Gong Jin sudah menjadi tren masa kini. Dalam sekejap, pakaian Gong Jin menjadi sangat populer di kalangan istana maupun kalangan rakyat. Hal inilah yang membuat Perdana Menteri membuat sebuah petisi untuk melarang pakaian yang dibuat Gong Jin dengan alasan melanggar sopan santun dan merusak moral bangsa. Perdana Menteri khawatir karena utusan dari Tiongkok akan datang dan melihat pakaian yang tidak sesuai dengan aturan di kerajaan. Karena pada saat itu kerajaan Korea masih di bawah kekuasaan kerajaan Tiongkok. Raja memanggil Dulsuk untuk membicarakan tentang pakaian Gong Jin. Di saat itu raja curhat kepada Dulsuk atas perlakuan kakaknya dulu. Pada saat dia remaja, diceritakan kakaknya memperlakukannya seperti sampah, seperti dalam hal makanan. Kakaknya sengaja tidak memberikan makanan yang dia sukai. Kakaknya melakukan itu supaya dia mengerti bahwa kakaknya lah penerus raja selanjutnya. Dan begitu juga urusan wanita. Saat memilih pasangan, kakaknya tahu ada wanita yang disukai adiknya, dan kakaknya pun sengaja tak memilih wanita itu supaya adiknya merasa dia dikasih sisa lagi. Hal itulah yang membuat raja tidak menghiraukan ratu karena dia menganggap ratu adalah sisa dari kakaknya. Kemudian raja menyerahkan urusan Gong Jin kepada Dulsuk dan dia ingin mengenakan pakaian buatan Dulsuk lagi. Segera Dulsuk menemui Gong Jin. Saat itu juga Dulsuk menyebut pakaian Gong Jin murahan karena menurut Dulsuk pakaian seharusnya merefleksikan status dan sopan santun. Gong Jin pun tak setuju akan hal tersebut. Dia beranggapan apa salahnya mengenakan pakaian yang nyaman dan bagus. Dulsuk bersikeras bahwa dialah sang kepala penjahit dan aturan pakaian kerajaan harus sesuai dengan aturannya. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Pakaian buatan si penjahit junior di bumi hanguskan oleh penjahit senior karena sakit hati telah kalah saing. Penjahit senior ini berdalih jika sang raja lah yang memerintahkan ini. Dia bilang raja akan menghukum siapapun yang memakai pakaian buatan Gong Jin lagi. Gong Jin yang berusaha untuk menyelamatkan pakaian-pakaiannya pun tak berbuah manis. Semua dibakar tanpa sisa oleh Dulsuk di hadapannya sendiri. Melihat pakaian yang dia rancang telah dibakar, Gong Jin merasa sakit hati dan kecewa, memilih untuk pergi dari istana. Keesokan harinya, Perdana Menteri menyarankan raja agar didampingi oleh Sowi pada saat utusan kerajaan Tiongkok datang. Karena pamor ratu turun di mata kerajaan Tiongkok, sebab ratu belum memberikan keturunan. Raja pun geram karena Perdana Menteri selalu mengatur hidupnya. Namun raja tidak bisa berbuat apa-apa. Sowi yang mengetahui hal itu meminta Dulsuk membuatkan pakaian yang terbaik untuk mendampingi raja di acara penyambutan utusan dari kerajaan Tiongkok. Saat Gong Jin merenungi nasib, Pansu datang meminta Gong Jin kembali ke istana untuk membuatkan ratu sebuah gaun acara penyambutan kerajaan Tiongkok. Dengan segera Gong Jin menemui ratu dan memohon pada ratu supaya mengizinkannya membuatkan gaun untuk acara penyambutan nanti. Awalnya ratu menolak karena ratu tidak ingin hadir di acara tersebut. Namun Gong Jin dengan gigih meyakinkan ratu bahwa dia akan membuatkan pakaian yang berbeda dan belum pernah ada dari sebelumnya. Ratu pun akhirnya menerima tawaran Gong Jin dan meminta seorang pelayan wanita untuk mengukur badannya. Tapi Gong Jin meminta izin agar ratu diukur langsung olehnya karena pakaian yang akan dibuatnya harus benar-benar sempurna. Pansu memberitahukan Dulsuk Gong Jin sudah kembali ke istana. Dulsuk menemui Gong Jin di kediamannya. Namun Gong Jin bersikap dingin kepada Dulsuk karena masih kesal akan pakaiannya yang sudah dibakar. Tak sengaja Dulsuk melihat desain yang dibuat Gong Jin. Dulsuk pun menyangka desain tersebut akan dibuatkan untuk pakaian ratu. Dulsuk memperingatkan kalau Gong Jin tetap memaksakan membuat pakaian untuk ratu, dia akan membahayakan keselamatan ratu dan dirinya sendiri. Namun Gong Jin tetap bersikeras dan tidak menghiraukan peringatan Dulsuk karena Gong Jin merasa iba kepada ratu. Disinilah persaingan antara penjahit terjadi. Keduanya ingin membuat karya terbaik untuk acara penyambutan yang megah. Keduanya pun tentu sibuk memikirkan desain terbaik. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Ini
baru pertama kali terjadi di istana. Tubuh seorang ratu diukur langsung oleh si penjahit dengan dalih agar pakaian yang akan dirancangnya sempurna. Sang ratu pun menyetujui hal tersebut dan sekarang dia menjadi salah tingkah karena baru pertama kalinya sedekat ini dengan seorang pria. Setelah itu si penjahit merancang baju kebesaran ratu. Di saat Gong Jin memikirkan ide desain, Wolhang memintanya berhenti membuat pakaian ratu karena khawatir akan keselamatan Gong Jin. Merasa terganggu oleh Wolhang, Gong Jin pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Dulsuk mengunjungi tempat Gong Jin dan melihat desain Gong Jin yang berantakan. Dulsuk malah mendapatkan sebuah ide dari desain Gong Jin. Dia mulai mengumpulkan desain-desain Gong Jin yang berserakan dan dia menyontek desainnya. Sekuat tenaga dia merancang ulang busana untuk selir yang bernama Sowi itu. Ambisinya begitu kuat untuk memberikan baju terbaik saat upacara nanti, sehingga pamornya sebagai penjahit kerajaan akan semakin melambung tinggi. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat acara dimulai dan utusan dari kerajaan Tiongkok pun tiba, raja dibuat tidak senang karena harus tunduk di hadapan para utusan Tiongkok itu. Namun apa daya, dia harus melakukan itu karena kerajaan Joseon masih di bawah kekuasaannya. Tak lama berselang, giliran selir raja yang menjadi primadona saat ini masuk ke dalam upacara. Sowi masuk dengan begitu percaya dirinya dengan pakaian yang dibuat oleh Dulsuk, seorang penjahit ternama terbaik di kerajaan. Semua orang menatap kagum selir satu ini. Tak lama berselang, giliran sang ratu yang akan masuk. Namun langkah kaki sang ratu sempat terhalang karena ratu tidak diperbolehkan masuk pada acara ini. Tiba-tiba dengan lambangnya Gong Jin menyuarakan bahwa ratu telah tiba, yang membuat seisi acara tersebut dibuat kaget karena mereka tahu jika ratu tidaklah hadir. Ketika sang ratu berjalan, semua mata tertuju pada kecantikan sang ratu, juga pakaian yang begitu indah dan tak pernah dijumpai sebelumnya. Benar-benar menunjukkan posisinya sebagai seorang ratu yang tak tersaingi. Selir yang tak tahu diri ini pun iri melihat pakaian sang ratu yang mengagumkan hingga membuat utusan Tiongkok pun tunduk di hadapannya. Seketika sang raja pun senang berkat pesona sang ratu membuat para utusan Tiongkok itu berani tunduk. Lalu dia menyambut kedatangan ratunya dengan uluran tangan seraya memuji kecantikan ratu yang tiada tara. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Selir ini kecewa mendapat baju jelek oleh si penjahit terbaik kerajaan pada upacara penting yang dihadiri kerajaan Tiongkok. Dia pun memarahi penjahit itu karena dia malu sepanjang acara melihat sang ratu bersanding di samping raja. Karena tidak terima dengan kekalahannya, Dulsuk menjadi frustasi seperti orang gila. Dia kemudian memakai pakaian yang dibuatnya lalu menari-nari sendiri. Gong Jin yang tak sengaja melihatnya merasa iba, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa mengingat tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap Gong Jin di part sebelumnya. Kemudian Gong Jin mengunjungi ratu dengan bermaksud untuk pamit. Ratu pun berterima kasih berkat kerja keras Gong Jin dalam membuat baju kebesaran itu dapat membuat semua orang terpikat. Gong Jin lalu memberikan tusuk konde emas yang merupakan pemberian ratu kala itu. Ratu pun terkejut karena sesuai pesannya tusuk konde itu akan diberikan pada wanita yang dia sukai. Sementara itu raja datang berkunjung ke tempat ratu karena penampilan ratu membuatnya terpesona. Namun sangat disayangkan, ketika itu Gong Jin sedang berada di tempat ratu yang mungkin saja akan menimbulkan kesalahpahaman. Raja pun melihat tusuk konde di atas meja itu dan membuatnya salah paham tentang mereka. Tuh kan, benar guys, melihat Gong Jin berduaan dengan ratu, raja menjadi cemburu. Gong Jin pun pamit pada sang raja dan ratu di hadapannya. Sementara itu raja mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang ratu yang sedang dikunjungi pria lain. Ratu tidak bisa berbuat apa-apa saat raja salah paham seperti itu dan bertolak pergi darinya. Ditambah raja yang diprovokasi oleh Sowi pada saat raja sedang berburu, ratu pergi dengan Gong Jin. Terbakarlah api cemburu sang raja. Lalu raja berkonspirasi dengan Dulsuk untuk menyebabkan Gong Jin dan juga Perdana Menteri yang memang tadi dia sukai dengan cara memalsukan pakaian yang dibuat Gong Jin. Singkat cerita, Gong Jin dijemput paksa oleh pengawal kerajaan untuk menghadap raja. Begitu juga dengan Perdana Menteri. Dia dijemput paksa atas tuduhan pengkhianatan. Sontak saja kerajaan dibuat geger pada saat itu. Keramaian di mana-mana melihat mereka dibawa paksa. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya.
Kawaler ini menghasut raja untuk membenci ratu dengan mengatakan jika ratu telah menjalin hubungan terlarang dengan penjahit muda itu. Bahkan dia membeberkan jika ratu membiarkan si penjahit mengukur tubuhnya langsung dengan tangannya, dan sebelum itu mereka pernah keluar istana bersama. Sontak hal itu membuat sang raja marah dan cemburu buta hingga dia menyeret paksa si penjahit untuk dijebak dalam rencananya. Saat Gong Jin tiba di hadapan raja, dia dituduh bersekongkol dengan Perdana Menteri memasukkan jarum beracun di pakaian raja yang Gong Jin buat. Gong Jin menyangkal tak melakukannya karena pakaian Gong Jin ada tanda daun pakis yang menjadi ciri khasnya. Dulsuk pun memeriksa pakaian raja dan tidak menemukan tanda daun pakis itu. Tidak hilang akal, Dulsuk mengusulkan raja untuk memeriksa pakaian lain buatan Gong Jin untuk diperiksa. Saat Dulsuk memeriksa, dia berbohong tidak ada tanda daun pakis di pakaian yang dia buat. Ratu pun mencoba membantu dengan menunjukkan tanda daun pakis itu, tetapi raja malah menuduh ratu bersekongkol dengan Gong Jin. Melihat ratu terancam, Gong Jin terpaksa berbohong untuk melindungi ratu. Walau melawan kebenaran, terpaksa dia mengakui kalau dia sendiri yang menaruh jarum beracun di pakaian raja atas perintah Perdana Menteri, dan dia pula yang menggoda ratu. Kemudian dia memberitahu raja bahwa ratu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Raja kemudian mengambil keputusan untuk menghukum mati Gong Jin dan Perdana Menteri atas tuduhan persekongkolan untuk menghabisi raja. Ketika Gong Jin di penjara menunggu eksekusi, Dulsuk menjenguknya. Dia bersumpah akan menghapus nama Gong Jin dari sejarah sehingga orang-orang tidak akan mengenal Gong Jin. Eksekusi pun tiba. Akhirnya sang raja lega bisa menyingkirkan Perdana Menteri walau harus mengorbankan Gong Jin. Ketika Gong Jin sudah tiada, tak hanya ratu dan Wolhang yang merasa kehilangan, Dulsuk juga diam-diam meratapi kematian Gong Jin. Pada akhir film, gaun ratu di acara penyambutan utusan kerajaan Tiongkok dipamerkan pada konferensi pers modern yang dikaitkan dengan Dulsuk. Tapi seperti yang sudah dijelaskan, gaun itu adalah hasil karya Gong Jin. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya, semoga terhibur.